Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bertemu kembali di kelas IPA ya bersama dengan Bu Febri. Gimana kabarnya hari ini? Sehat Ibu. Alhamdulillah ya. Masih tetap semangat ya meskipun kita di situasi pandemi ini ya. Belum bosan kan ya belajar di rumahnya ya? Insya Allah enggak Bu. Udah bosan sama Ibu terus. Ya, kita doa aja mudah-mudahan pandeminya segera musnah ya biar kita sekolah kita dapat uang jajan lagi. Biar tahu Ibu lakukan absen aja ya. Nanti silakan kalian sebut hadir, kemudian nyalakan kameranya ya. Akan Ibu panggil. Hadir. Masya Allah. Ada? Hadir ya, Ulan ya? Ya. Oke, selanjutnya Rustam ada? Hadir, Bu. Ya, siap. Oke, selanjutnya Jose? Hadir, Bu. Ya. Kemudian Winda ada? Hadir Bu. Ya, alhamdulillah bisa bergabung ya. Selanjutnya Intan, ada Intan? Hadir Bu. Ya, udah. Ya, nggak apa-apa, sehat Intan. Alhamdulillah. Ya, semoga cepat sehat ya. Kemudian Edi ada hadir? Hadir, Bu. Oh ya, sip. Selanjutnya ada Umi? Hadir ya? Oke, karena hari ini sudah hadir semua, jadi kita mulai ya. Sudah Bu, sudah. Kalian melihat ada gambar apa ini? Sepeda Bu. Ini kayak yang punya Kira-kira apa sih yang terjadi di sepeda A sama sepeda B? sepeda A berkarat Bu. Oh iya, benar. Sepeda A sudah Ya, tua, biasanya Bu. ya, biasanya kalau sepeda yang sudah tua dia akan timbul perkaratan ya atau berkarat. Oke. Nah, sesuai dengan materi kita hari ini, kita akan mempelajari mengenai perubahan benda di sekitar kita ya, termasuk tadi proses perkaratan pada benda. Nah, yang pertama kalian akan menjelaskan sifat fisika dan sifat kimia zat. Kemudian yang kedua, membandingkan konsep perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, menyajikan hasil pengamatannya ya. Oke, pada ya, itu Bu. merugikan atau tidak ya? Merugikan Bu. Ya, merugikan. Oke, di tadi kan kita sudah mengetahui bahwa besi itu bisa berkarat ya. Nah, maka dari itu hari ini kita akan mengidentifikasi apa saja karakteristik yang dapat kita lihat dari besi, kemudian apa hubungan antara karakteristik besi dengan perubahan yang terjadi, begitu ya. Bisa dipahami? Oke, untuk membantu kalian melakukan pengamatan dan menyimpulkan perubahan fisika dan kimia, silakan kalian buka ya. Ini untuk mengerjakan LKPD-nya. Ibu kirimkan di kolom chat. Bisa dibuka anak-anak link Google Form-nya. Terlihat nggak di tampilan Ibu? Ya, tadi ini LKPD sudah dibuka LKPD-nya. Nah, silakan kalian tulis nama, pilih sesuai nama yang sudah ada di sini ya. Pilih sesuai nama yang sudah ada di sini. Kemudian kalian pilih next ya. Nah, kemudian kalian akan melihat pertanyaan-pertanyaan video pengamatan ya. Kemudian di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu silakan kalian diskusikan. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan kalian tanyakan di kolom chat di Google Meet ya. Sudah paham? Bu paham, siap. Ya, oke. Silakan kalian sudah terbuka semua LKPD-nya ya. Tuh, silakan Dewi atau dari kelompok 1 siapa yang mempresentasikan hasil pengamatannya tadi? Aku aja Bu, aku Bu. Oke, Aku mau, silakan Bu. Dewi. Ya Bu. Ibu kalau salah maafin ya Bu ya. Ya, nggak apa-apa, Nak. Silakan. Untuk yang nomor 1 ini pengamatan tentang yang besi tadi ya Bu ya. Nah, Ya, untuk betul. yang pertama ini terjadi perubahan warna, terjadi reaksi setelah perkaratan, itu perkaratan. Ya. Kemudian, Lalu prediksinya adalah perubahan kimia Bu. oke. Selanjutnya, jawaban yang ketiga. Analisislah mengapa dapat terjadi perkaratan karena bereaksi dengan itu besi mengalami oksidasi Bu sehingga timbul karat. Ya, oke. Selanjutnya yang keempat. Boleh Nah. sebutkan satu aja nggak apa-apa. Cara mengatasinya kalau biar besi enggak berkarat dicat Bu. Oh Kayak iya, pagar rumah. Oke, terima kasih Dewi atas jawabannya, bagus sekali ya. Nah, teman-teman yang lain, bagaimana jawabannya? Apakah sama atau ada yang berbeda? Untuk kelompok 1 atau ada yang mau menanggapi jawaban dari kelompok 1? Silakan. Sama, Bu. Sudah sama. Sama ya. Berarti dapat disimpulkan pada pengamatan yang pertama tadi terjadi perubahan apa? Kimia Bu. Ya, perubahan kimia yaitu terjadinya perkaratan atau besi berkarat dikarenakan ada reaksi oksidasi tadi ya, atau bereaksi dengan oksigen. Selanjutnya, jadi yang tadi kalian amati yang pertama itu adalah mengenai proses perkaratan ya. Nah, bagi besi atau karat ya, peristiwa perusakan logam. Jadi kalau karat itu sifatnya dia perubahan yang
merugikan ya, Merugikan. perubahan yang merugikan ya. Jadi terjadinya itu karena adanya reaksi kimia antara logam dengan zat-zat lainnya. Kemudian proses perkaratan ini dipengaruhi oleh kelembapan pH, suhu dan larutan elektrolit. Jadi tadi kan kalian lihat mencampur dengan cuka ya, benar tidak? Benar, Bu. Ya, nah cuka itu bisa mengakibatkan besi itu menjadi berkarat ya. Ya, oke. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya tadi sudah disebutkan oleh Dewi dengan ya, yaitu dengan menggunakan pengecatan ya. Ya, dengan menggunakan pengecatan pada besinya. Makanya biasanya kalau kalian melihat di video kalian atau sepeda tadi itu dicat ya untuk menghindari perkaratan. Kemudian bisa juga dilakukan dengan melakukan pelapisan logam yang tidak reaktif ya, misalnya kuningan dan sebagainya. Kemudian mencegah kontak dengan air dan oksigen. Itu tadi penjelasan mengenai perkaratan ya. Ada yang ingin ditanyakan untuk perkaratan ini? Saya Bu, Ya, silakan. kalau oli itu bisa mencegah karatan nggak Bu? Oh iya, bisa juga ya dengan melumuri oli tadi ya. Kan kita ada di video sebelumnya, itu adalah baut-baut yang misalnya mengalami perkaratan itu kan jadi seret ya, tidak bisa dibuka. Nah, salah satunya dengan menggunakan oli ya untuk istilahnya melarutkan zat karatnya tadi gitu ya. Sudah cukup jelas ya, Umi? Untuk kesimpulannya, berarti ciri-ciri dari perubahan fisika itu bisa kembali lagi ke bentuk semula. Contohnya tadi Ya. di video pengamatan yang kedua tentang glacier. Apa Bu? Bacanya glacier Ya, Bu? glacier ya. Glacier, ya itu. Jadi ketika glaciernya mencair itu, kalau suhunya dingin lagi di sekitarnya nanti beku lagi gitu. Kayaknya Bu, saya membayangkannya Ya, Bu. bisa. Oke. Ya. Terus yang perubahan kimia itu berarti kebalikannya ya Bu ya. Berarti tidak bisa kembali ke bentuk semula Bu. Ya. Walaupun sedikit ya Bu ya. Tadi saya sempat bingung Bu, itu sedikit memang kimia gitu Bu. Tapi tadi Ibu sudah menjawab dan menjelaskan walaupun sedikit juga berarti perubahan kimia itu Bu. Ya. Oke, terima kasih Dewi sudah menyimpulkan, mantap sekali ya, tepuk tangan untuk Dewi. Ya, Ibu akan memberikan klarifikasi ya tentang kesimpulan hari ini mengenai perubahan fisika. Sudah tepat sekali tadi yang disampaikan oleh Dewi ya. Jadi kalau perubahan fisika itu hanya terjadi perubahan wujud ya. Contohnya bisa peristiwa mencair, menguap, membeku, mengkristal, mengembun ya. Kemudian tidak terbentuk zat baru dan dapat kembali ke bentuk semula seperti itu. Sedangkan kalau pada perubahan kimia itu terjadi reaksi kimia ya, yang ditandai dengan perubahan warna, ada endapan, ada kenaikan suhu, kemudian terbentuk zat baru dan bersifat irreversible atau tidak dapat kembali ke bentuk semula gitu. Ya, itu tadi pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Merefleksikan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyampaikan? Saya Bu. Ya, oke, silakan kalian silakan Winda ya. Maaf, Ulan ya. Ulan silakan merefleksikan mengenai kegiatan kita hari ini, apakah sudah cukup menjawab dari rumusan masalah yang tadi? Yang nomor 1 ya Bu ya. Ya, Berdasarkan tadi sudah cukup Bu menjawab pertanyaannya tadi Bu. Apalagi pakai video tadi Bu, jelas sekali. Saya nggak menghayal jadinya Bu. ya, terima kasih. Jadi kan Kemudian pertanyaannya menghayal ya. ya, sudah cukup jelas ya. Kami Google Classroom ya, ini sudah Ibu tandai upload LKPD dan juga untuk mengerjakan evaluasinya. Sudah cukup paham ya? Kemudian nanti di bagian evaluasi silakan kalian kerjakan ini di bagian kuis. Silakan kalian klik linknya di kelas Google Classroom ya. Ada pertanyaan untuk pengumpul. Jika ada pertanyaan lebih lanjut mengenai pembelajaran hari ini, silakan kalian tanyakan di grup EA ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Terima kasih partisipasinya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita ya. Oke, sebelumnya kita tutup dengan doa bersama. Silakan Edi memimpin doa. Maaf ya tadi kayaknya awal nggak doa dulu, jadi doanya di akhir digabung. Ya, silakan Edi dipimpin berdoa. Baik teman-teman, setelah kita belajar, mari kita berdoa bersama. Semoga pembelajaran tadi menambah ilmu kita dan membawa kita pada keberkahan. Amin. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Edi yang sudah memimpin doa. Pembelajaran Ibu tutup cukup sekian. Untuk materi yang untuk minggu depan sudah Ibu jelaskan tadi ya. Oke, tetap sehat, tetap semangat, jaga kesehatan ya. Jangan bosan untuk terus mengeksplorasi fenomena alam di sekitar kita. Oke, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pepri. Baik.